Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Penciptaan itu nampaknya terus berlangsung. Ada yang mati, ada yang lahir. Seminggu yang lalu saya menyaksikan di televisi itu ada planet baru. Planet itu tidak habis, tapi ada planet baru. Para ahli falak, astronom gitu. Jadi penciptaan itu selalu berjalan. Allah tidak nganggur. Allah itu selalu mencipta dan mencipta. Jadi yang punya sifat uluhiyah yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tidak punya hak untuk disembah. La jaroma, sudah pasti. Annama tad'unani ilaihi, apa yang kamu seru, ini diserukan pada orang-orang musyrik itu, laisa lahu da'watun fid dunya, tidak memberi seruan di dunia, wala fil akhirati, dan tidak pula di akhirat. Sejenisnya lah patung apa itu tidak ada untuk memperbaiki kehidupan dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Wa anna maraddana ilallahi, dan kembali kita ini nanti kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, nanti akan kembali pada Allah. Dalam suatu hadis, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah juga suka berjumpa dengan orang tersebut. Siapa yang aras-arasan berjumpa dengan Allah, Allah juga aras-arasan berjumpa dengan orang tersebut. Berjumpa itu seperti kita sholat, itu memenuhi panggilan Allah. Dan nanti akhirnya Allah juga suka menemui kita nanti. Orang-orang yang aras-arasan memenuhi panggilan Allah, Allah juga tidak mau menjumpai nanti. Ini pedoman kita. Sebab apa? Annama raddana ilallah, tempat kembali kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Wa annal muslimina hum ashabun nar, dan bahwa orang-orang yang melampaui batas, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ahli maksiat yang tidak taubat, mereka itulah penghuni neraka.
Ya, kalau orang berbuat dosa, cepat-cepat bertobat, Allah menerima tobatnya. Ya, namanya orang bertobat itu kan dosanya dihapus. Nah, dia insya Allah akan selamat jadi penduduknya neraka. Fasatadzkuruna, ya, kelak nanti kamu akan ingat. Ya, zakaro yadzkuru itu kan eling, ingat. Ya, ma aku lakum. Ya, nanti di akhirat nanti kamu itu kan ingat ajakan saya dulu, tapi kamu tidak ikut gitu. Ayo nyembah Gusti Allah, ayo sholat, ayo poso, ayo zakat gitu. Orang-orang musyrik itu kan dulu tidak pernah menerima ajakan itu, tapi mereka itu ingat, oh biar aku diajak tapi aku gak gelem kan gitu ya. Ya, itu dari zaman ke zaman selalu itu ada orang diajak tidak mau, itu kan biasa. Ya, yang ngajak ya tetap aja kewajiban ngajak terus, soalnya wong sing diajak gak gelem diserahkan aja pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku pada Allah. Yang memberi hidayah itu kan Allah. Soal kita ngajak memberitahu, ayo ngelakoni ini perintah Gusti Allah. Ada orang yang mau, ada sebagian yang tidak mau. Diserahkan aja pada Allah, nggak perlu jengkel. Ya, jadi wong ngajak sing diajak gak gelem, nggak perlu jengkel, wis ngajak ya apik-apik. Ojo ngombe arak, itu sudah kita sampaikan. Tapi tetap saja mereka pesta sampai mati. Ya kan, kita baca koran itu kan di Sendang Biru itu ya. Ya, itu sudah ngajak ya. Al-Qur'an termasuk ustaz-ustaz ngajak, ojo pesta miras. Korbannya selalu ada setiap saat. Ya sudah. Ufawidu amri ilallah. Ya, saya serahkan urusan itu pada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat semua hambanya. Ya, yang lahir dilihat, yang batin juga dilihat. Ya, ayat yang lalu kan Imam Ghazali menjelaskan Al-Ghaffar ya. Allah itu menampakkan yang lahir itu bagus ya. Yang lahir bagus, dan kita usahakan yang batin pun juga jadi bagus. Insya Allah kalau begitu itu doa kita ya, dosa kita karena kita mohon ampun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah la jaroma ya di awal ayat tadi mungkin maknanya bisa berbeda-beda ya. Ya, oleh karena itu para ulama juga tidak satu mengartikan arti la jaroma ya. Ada yang berpendapat kata la berarti tidak, yang berfungsi meniadakan, menafikan dugaan sebelumnya. Sedangkan kata jaroma ada yang memahaminya dalam arti sumpah. Jaroma ya. Kalau ajroma itu kan berbuat kesalahan ya. Mujrimin itu orang-orang yang berbuat kesalahan. Tapi karena ada orang ingin mengambil nama anaknya itu dari Al-Qur'an, anaknya dinamakan mujrimin. Ya. Saya dulu tahun 70-an punya mahasiswa namanya mujrimin, tapi lalu diganti. Ya. Karena mujrimin artinya kan orang-orang berbuat dosa. Ya. Menurut pendapat seperti itu, la menafikan, kemudian jaroma itu sumpah. Kata la jaroma pada ayat di atas mengandung makna tidak seperti yang mereka duga. Ya. Mereka duga orang-orang musyrik itu bahwa kelak mereka akan selamat dan bahagia. Dugaan itu tidak betul. Sudah tegas. Ya, orang musyrik, orang kafir itu mesti ashabun nar, penduduk neraka. Ya. Dugaan mereka bahwa nanti mereka akan selamat itu sama sekali tidak betul. Saya bersumpah dan seterusnya ya, kata orang-orang orang-orang musyrik.
Kemudian kalimat al-musrifin wa annal musrifina hum ashabun nar, ya. Asrafa yusrifu itu artinya berlebih-lebihan, ya. Ayat Al-Qur'an kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Itu tegas Al-Qur'an. Ya. Nabi mengatakan nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kita orang-orang Islam itu tidak makan sebelum lapar. Baru kalau sudah lapar makan. Itu isyarat kan dari badan kita itu rasanya kok rada gemeter ya. Nah itu artinya lapar, itu perlu dikasih bahan bakar gitu ya. Tapi kalau makan jangan sampai kekenyangan gitu ya. Menimbulkan orang namanya overweight, obesitas, kegemukan. Mestinya orang-orang muslim itu tidak ada kegemukan. Tapi Nabi jauh-jauh dikhawatirkan nanti umatku itu juga akan penuh lemak gitu ya. Karena termasuk orang yang muslimin sudah kenyang itu masih ngemil terus. Ya. Nah ini tuntunan untuk kesehatan itu bagus sekali kan ya, orang yang tidak berlebih-lebihan ya. Bahasa sekarang gizinya seimbang ya. Ada zat tenaga, karbohidrat ya, ada zat putih telur, dan ada namanya mineral ya, ada vitamin ya. Itu sudah tersedia makanan itu, tidak perlu yang mahal ya. Kalau misalnya ada beras rodok mundak itu ya bisa aja ganti pohong, itu isinya kan kurang lebih sama ya. Umbi-umbian yang lain ditambah buah-buahan yang sekarang ini musimnya, apa yang nggak ada ya. Kalau misalnya duren larang ya, rambutan ya murah ya. Kemudian misalnya alpukat atau pisang, itu kan buah-buahan untuk kesehatan kita ya. Jadi kata musrifin itu artinya para orang-orang yang melampaui batas, dipahami oleh sebagian ulama dalam arti orang yang sangat mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang musyrik, orang kafir diajak untuk taat pada Allah, hatinya sudah tertutup ya. Ya. Jadi kita jangan ya, menyebut ya, kita doa juga kita termasuk mudah-mudahan Allah mengampuni israfana ya. Kadang-kadang kita bisa juga berbuat berlebih, ngomong mestinya cukup 10 kata, ini bisa lebih-lebihkan karena semarah misalnya ya, apa yang terasa dalam pikiran dikeluarkan semua sebenarnya ya, enggak betul ya, secukupnya saja. Kalau memberitahu orang cukup dengan 3 kata, cukup 3 kata, jangan berlebih-lebihan. Kalau memang perlu penjelasan yang lebih banyak karena orangnya ini buka pati pinter, perlu 10 kalimat ya 10 kalimat itu sesuai dengan kemampuan orang yang menangkap penjelasan itu. Kalimat ufawwid ya, fawwado yufawwidu, itu aku menyerahkan ya, maknanya mirip sama dengan aku bertawakal ya. Itu kurang lebih hampir sama. Dulu di zaman kekuasaan Bani Abbas ya, Daulah Abbasiyah, menteri itu ada menteri Waziratut Tafwid, ada Wazir Tanfid ya. Ada menteri yang pekerjaannya melaksanakan saja ya, tapi ada yang di kekuasaan untuk merencanakan ya. Itu jelas Wazir Tafwid itu punya kekuasaan yang lebih besar dari Wazir Tanfid gitu ya. Nah, sekarang saya kira juga ada yang semacam itu. Mungkin ada sedikit perbedaan ya tauhid dengan tawakal ya. Tawakal adalah mewakilkan pada Allah untuk melakukan apa saja menyangkut apa yang ada pada dirinya. Ya, kalau kita misalnya pergi haji gitu ya, kita ngenyang barang di toko ya. Biasa orang Indonesia akan ngenyang. Apa aja mereka Allah wakil gitu ya. Jadi bahwa ya sudah percayalah pada kami bahwa kami tidak akan
merugikan Anda yang mau beli, Allah wakil ya. Kemudian kata-kata taslim ya, penyerahan diri secara total pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Mau diapakan aja oleh Allah, saya mau ujian misalnya, ya kalau lulus alhamdulillah, kalau misalnya belum lulus saat ini, saya taslim, saya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata-kata taslim, sudah menerima, sekarang mau jadikan apa saya ini. Ya, bahkan mungkin pada suatu saat bulan depan misalnya dipanggil oleh malaikat misalnya, ya sudah taslim, pokoknya pasrah. Enggak ngatik nganyang gitu kan. Ya, jadi ada kedekatan hati, fawwadu yufawwidu, dengan tawakkala ya tawakkalu, dengan salama yusallimu, itu maknanya dekat. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 45 46 dari surat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. An-naru yuqraduna 'alaiha ghuduwa wa ashiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Shadaqallahul 'azim. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah ya melindungi dari keburukan-keburukan tipu daya mereka. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dalam ayat yang lain. Ya, manusia ini kadang punya tipu daya, tapi sebaik-baik penipu daya adalah Allah, yang menentukan segalanya Allah. Ya, membuat suatu negeri aman, membuat suatu negeri kena gempa, membuat suatu negeri kebanjiran, ini semua Allah. Ya, yang akhir ini saya kadang-kadang merenung. Ada daerah-daerah wisata, biasanya kemaksiatan itu banyak di tempat wisata itu ya. Baru-baru yang kena gempa itu kan Haiti. Ya, sudah rakyatnya tidak sugih, bekas jajan Perancis itu luluh lantak. Ya, 200.000 orang kebelekan bangunan. Ya, karena kotanya padat penduduknya, padahal menurut rencana itu ya, kota Haiti itu tidak dihuni sebanyak orang. Artinya desa-desanya itu supaya, tapi karena mungkin kehidupan di desa tidak menyenangkan, semua orang mengalir ke kota. Ya, di sana kan banyak wisatawan dari negara lain yang barang punya duit banyak, mungkin mencari rezeki. Tapi biasanya kalau wisata sudah macam-macam maksiat gitu ya. Kasih gempa. Ini 2 hari yang lalu ya, di daerah mungkin bagian dari Portugal, namanya Madeira. Itu juga pulau gitu, tempat wisata juga gitu. Ya, kalau wisata itu biasanya sudah namanya judi, zina, macam-macam, minum-minuman itu sudah tempatnya gitu. Ini dikasih banjir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus menjadi pelajaran kita. Kalau ada suatu daerah misalnya ada musibah, Umar Ibn Khattab itu mesti bertanya, ada apa di daerah ini? Ya, apa banyak kemungkaran, kemaksiatan, itu intinya begitu. Ya, kalau kampung itu orangnya taat-taat, ya, melaksanakan syariat, insya Allah oleh Allah itu akan dijaga. Ini, wa waqahullahu sayyiati ma makaru. Allah akan melindungi dari keburukan-keburukan tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan ditimpalah keluarga Fir'aun oleh siksa yang amat buruk. Ya, azab itu sudah siksa yang buruk, su'ul azab. An-naru yuqraduna 'alaiha ghuduwa wa ashiya.
api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, ya, dinampakkan, dipamerkan. Makrodut, oh ya, makrod itu pameran. Ya, kalau pameran barang-barang itu menyenangkan. Ini pamerannya pameran api neraka. Kapan? Wudu wa asyia, ya, pagi dan petang. Nah, hampir sepanjang waktu itu loh, mulat-mulatnya api neraka. Ya. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari terjadinya hari kiamat. Ya, ini betul-betul dipamerkan. Ya, pada suatu hari Nabi tanya pada sahabat, "Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaanmu wahai Harithah?" "Asbahtu mu'minan haqqan." Saya merasa iman saya itu benar-benar ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kalau ada sesuatu mesti ada tanda-tandanya. Tanda-tanda iman itu apa yang kamu rasakan? Saya ini merasakan seolah-olah saya melihat surga ya Allah, ya Rasul. Ya, orangnya senang, saling mengunjungi yang satu dan yang lain. Tapi saya juga melihat neraka. Ya, di mana orangnya itu sambat yang luar biasa. Ya, apa kata Rasul? Itu jaga. Ya. Keimananmu yang begitu itu jaga, jangan sampai kena erosi, jangan sampai berkurang. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana iman kita, apa sahabat sudah seperti Harithah atau masih di bawahnya. Kalau di bawahnya ya kita tingkatkan ya dengan makin taat pada Allah. Dan kita jaga kalau kita sudah agak-agak tinggi tingkatan iman itu. Ya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, ya, kalau tadi su'ul azab, di sini asyaddal azab. Adkhilu itu dari adkhala yudkhilu, idkhal, masukkan, ya. Kalau dakhala yadkhulu itu masuk. Ana adkhulul masjidah, saya masuk masjid. Kalau adkhilu, masukkanlah. Siapa yang dimasukkan? Ini perintah, ini mungkin perintah pada malaikat, ya. Ala fir'auna, keluarga Fir'aun. Asyaddal adab, kesiksa yang paling keras, yang paling menyakitkan. Ya. Nasihat yang disampaikan oleh orang mukmin di lingkungan Fir'aun, ya, yang menyembunyikan keimanannya itu tidak berkenan di hati dan pikiran Fir'aun dan rezimnya. Ya. Fir'aun dengan bolo-bolonya, menteri-menterinya, ya, punggawa-punggawanya itu nggak setuju dengan ajakan untuk beriman dan beribadah pada Allah. Sebab kepercayaan Fir'aun dengan dewa mataharinya dan sebagainya itu sudah mendarah daging. Untuk ngilangi itu kan angel, kecuali kalau ada hidayah Allah. Ya, Fir'aun dengan bolo-bolonya bermaksud buruk, tetapi karena sang mukmin melakukan tafwid tadi, ufawwidu amri tadi, berserah diri sepenuhnya pada Allah, maka Allah akan melindungi orang tersebut dari tipu daya Fir'aun dan konco-konconya. Walaupun seorang diri, kalau Allah itu menjaga, orang ini akan selamat. Walaupun dikeroyok orang sak kampung, kalau Allah melindungi orang itu tetap selamat. Ya, sebaliknya kalau Allah akan mencelakakan seseorang misalnya, walaupun dibantu wong sak negara ya tetap saja celaka. Ya, Allah sudah menentukan, oh si fulan itu karena berbuat korupsi akan masuk penjara, dibantu advokat piro ya masuk penjara. Tapi kalau orang itu selamat, orang ini bersih dan Allah akan menolong, walaupun sudah dikeroyok orang berapa saja juga tetap selamat. Ya, contohnya Nabi Ibrahim dilempar ke api unggun yang besar, ya masuk api unggun, tapi Allah kuni bardaw wa salaman. Wahai api, ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, kamu dingin, ya jangan membakar Ibrahim. Ya, unggun habis, Nabi Ibrahim keluar dari unggun dalam keadaan sehat walafiat.
Ini kita harus percaya, ya. Oleh karena itu kita nggak perlu takut dan sebagainya, asal kita berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita harus yakin, ya, tauhid. Ma uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kita, ya, ingin memperbaiki diri kita, ya, maupun diri orang lain. Berhasil atau tidak, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan dengan ayat ini, ya, ya, tadi api yang dinampakkan kepada mereka dalam kuburnya, ya, annaru yuqraduna 'alaiha ghuduwa wa asya. Ini masih di alam kubur, masih di alam barzah, belum kiamat. Ya, kemudian dikatakan pada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyadal adab, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam siksa neraka yang paling keras melebihi apa yang menimpa mereka selama ini di alam barzah. Ya, di alam barzah sudah pagi siang dinampakkan api yang menjilat-jilat itu, nanti di akhirat lebih-lebih lagi, lebih keras. Ya, Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana Allah melindungi dan menyelamatkan sang mukmin yang memberi nasihat itu. Ya, dalam kaitan ini banyak riwayat yang mungkin tidak terlalu sahih, ya, tapi dikemukakan oleh beberapa mufassir, gitu ya. Ya, kalimat haqo di ayat yang pertama, wa haqo bi ali fir'auna, ya, itu artinya ditimpa, ya. Menurut sebagian ulama asalnya dari kata-kata haqqo dalam arti wajib, pasti menjadi kenyataan, ya. Kemudian disipi huruf alif sehingga menjadi haqqo, ya. Kadang hak itu artinya kan banyak, ya. Hak itu artinya milik juga bisa, ya. Hak itu artinya sesuatu kebenaran, lawannya batil juga bisa. Hak itu sesuatu yang seyogianya dilaksanakan, diperbuat, itu juga bisa, baik hukumnya wajib maupun sunnah. Ya, hakul muslim alal muslim sittun, itu adalah hadis Nabi. Wa idza laqitahu fasallim alaih, kalau ketemu saudara sesama muslim ucapkan salam, ya, misalnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau saudara muslim mengundang kamu, datangi, misalnya. Wa idza tansohaka fansohhu, kalau dia minta nasihat, nasihati. Ya, wa idza ya, Pak, kalau ya, orang itu bersin mengucapkan alhamdulillah fasyammitu, doakan yarhamukallah dan sebagainya, itu hak sesuatu yang seyogianya dilaksanakan, bisa hukumnya sunat, bisa hukumnya wajib. Kalimah yuqradun tadi saya katakan, ya, terambil dari aradha yang berarti menampakkan sesuatu pada pihak lain dengan tujuan menyenangkan dan menarik perhatian, atau dengan maksud menakutkan maupun sekedar menampakkan, membawanya pada yang ditunjukkan padanya. Saya katakan ma'rad itu pameran. Ya, pameran itu biasanya pameran produksi, ya, apa itu mebel, apa itu rumah, ya. Itu supaya calon-calon pembeli melihat, kalau seneng, duitnya cukup, beli. Tapi ma'rad juga bisa yang sesuatu menakutkan. Ada tempat yang dibuat sedemikian rupa, ya, mengerikan gitu. Ada model orang-orang, ya, hantu. Kadang-kadang kan begitu, orang itu kadang-kadang seneng gitu, ya. Misalnya di Lamongan, ya, yang dibuat wisata itu kan macam-macam, yang menyenangkan, ada yang menakutkan, yang menyeramkan. Ayat di atas dijadikan dalil oleh banyak ulama tentang adanya alam barzah, ya, dan siksa di alam tersebut. Kita termasuk orang yang percaya itu, ya. Ada siksa kubur, ya, kita datang
ziarah ke kubur, mendoakan. Kita termasuk orang-orang yang percaya seperti itu. Ya. Kalau kita baca di atas ya tentang keluarga Fir'aun, dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang. Itu belum di hari kiamat, masih di alam kubur, alam barzakh ini. Kalau sudah hari kiamat kan nggak ada pagi dan petang. Ya ada pagi dan petang. Ono dino itu kan masih di dunia ini. Matahari masih ada, bumi masih berputar. Ya. Jadi kalau sudah hari kiamat sudah tidak ada lagi. Kalau matahari itu dimaksud tuh mungkin matahari terus siang terus gitu ya. Jadi orang yang banyak dosanya keringetnya metu terus gitu ya. Tapi karena lanjutan ayat ini menyatakan dan pada hari terjadinya kiamat, itu kan begitu ya. Wa yauma taqumus saatu, diperintahkan pada malaikat untuk memasukkan mereka Fir'aun dan bolonya ke neraka. Maka penampakan neraka kepada mereka pagi dan petang tentulah terjadi sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu di alam barzakh. Ya, oleh karena itu kita selalu beristighfar untuk diri kita, untuk orang tua kita, orang yang dekat dengan kita. Ya seperti habis sholat itu kan begitu, kita mohon li wali walidayya wal huquqil wajibati alaina misalnya, wa masyaihina wal jami'il muslimina wal muslimat. Kita mendoakan orang-orang yang masih di alam barzakh, kiamat belum terjadi. Ya, kalau dosa itu, doa itu ya permohonan kata ikhlas, insya Allah mereka yang di alam barzakh itu akan menerima istighfar itu, diringankan. Ya, kalau misalnya berdosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kaitannya ini banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, salah satu dari sekian banyak hadis yang dapat menguatkan adanya apa yang dinamakan siksa kubur, yakni siksa di alam barzakh, adalah hadis yang menyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati salah satu tembok kuburan di kota Madinah, dan beliau mendengar suara dua orang merintih ya di dalam tanah di kuburan. Rasul bersabda, ya ini dengan teman berjalannya, kedua orang itu sedang disiksa. Nabi begitu kan ya. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Ya dosa kecil, bukan dosa besar, dosa kecil. Apa dosanya? Yang pertama, tidak mencuci bersih bekas kencingnya. Cawiknya itu nggak bersih, masih ada najisnya. Dan yang kedua, berjalan mengedarkan isu yang memecah belah, namimah. Ya, ngomong yang menjadi orang itu resah ya. Oh enggak ono tsunami bengok-bengok cari ono tsunami, enggak ono lindu cari bengok-bengok ono lindu, enggak ono kobongan bengok-bengok cari ono kobongan. Kan itu kan meresahkan. Ya, setelah memberi itu, kemudian beliau meminta diambilkan dua pelepah kurma. Ya. Kemudian beliau belah dan meletakkan pada masing-masing kubur itu. Ya, beliau ditanya, mengapa melakukan itu? Beliau menjawab, semoga ya pelepah kurma itu meringankan siksa buat mereka selama dahan itu belum kering. Ya, selama masih basah ini kan bertasbih. Ya, makhluk Allah itu kan bertasbih, termasuk pelepah kurma yang ditancapkan oleh Nabi di dua kuburan itu. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim melalui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau saya tanya, bapak-bapak mesti percaya ada alam barzakh, ada siksa kubur. Oleh karena itu kita dianjurkan ziarah kubur, mendoakan orang-orang tua kita, saudara kita, kaum muslimin, mudah-mudahan diringankan ya, atau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya sekian banyak riwayat yang lain yang berkaitan dengan siksa di alam barzakh itu. Ya karena itu ditemukan pula doa dan anjuran Rasul agar muslim memohon perlindungan dari siksa neraka. Ya. Dan tuntunan untuk ziarah kubur kan doanya juga sudah kita lakukan. Ya jika kita mengakui adanya siksa bagi yang durhaka, maka tentu ada nikmat orang yang taat. Ya contohnya misalnya ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 169170 bahwa para syuhada, ya orang yang gugur di medan pertempuran fisabilillah, hidup di sisi Allah dan mereka yurzakun, mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan bagi kita. Oleh karena itu kita juga jangan melakukan sesuatu ya, yang kira-kira berbuat maksiat sehingga ahli kubur itu malu gitu ya. Ya, kalau keluarganya yang hidup ini melakukan ahli maksiat, yang dikubur itu malu ya. Jangan mempermalukan keluarga yang telah wafat. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah, ya, taufik, inayah dari Allah agar kita ini selalu taat pada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedaya keluarga kita, ya, orang tua kita, kakak kita yang sudah wafat tidak menanggung malu di alam barzakh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.